Kenapa gue sebut Fufafa? Kan kemarin gue tuh ada di Solo untuk konteks pilkada. Gue ngobrol lah dengan orang yang dekat keluarga Solo. Ada cerita, udah dia minta maaf itu Fufafanya. Oh ya. Di pertemuan yang rame-rame sebelum pelantikan. Aman kan, nggak perlu konfirmasi kan? Tidak menyebut nama. Mengerikan atau justru kabar baik? Benarkah kita harus bantu Prabowo? Dalam konteks apa kita harus bantu Prabowo? Tentu kita ingin pemerintahan Prabowo berjalan efektif, efisien. Efisien wajib sekali. Karena kita tahu defisit APBN. Negara sekarang mau menaikkan PPN menjadi 12% per Januari, kata Mulyani. Mulyono yang bikin utang, Mulyani yang suruh nutup. Itu juga sangat memberatkan. Jangan-jangan ekonomi Indonesia turun lagi ketika PPN dinaikkan menjadi 12%. Orang menahan diri untuk mengeluarkan uang, hanya mengeluarkan untuk yang perlu-perlu saja. Padahal negara inginnya uang berputar dengan cepat. Kan begitu. Bocor sebelum pelantikan, Fufafa sudah minta maaf pada Prabowo. Oke, kita lihat ya. Cek dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang Saiful Zaman. Terima kasih ya, Deva. Kita lihat dulu. Ini sebetulnya sedang membahas tentang laporan tentang hak asasi manusia. Coba kita dengarkan, fokusnya di ujung ya, di sekitar ya detik-detik 40-an. Ya. Mana. Lu nggak coba lapor Mas Fufafa tuh? Iya, kemarin lapor Mas Wapres ya. Kemarin ada teman yang iseng juga. Oh, Wapres salah. Mas Wapres, Mas. Oke. Wah. Kemarin ada teman yang iseng-iseng juga ngirim WhatsApp gitu ya. Intinya nanyain macam-macam aneh-aneh gitu ya. Pertama, Mas Wapres, benar nggak bahwa kasus penculikan itu Pak Prabowo tersangkut juga? Pertanyaan itu. Iseng emang iseng. Nggak dijawab, Mas. Terus ada juga yang iseng, Mas, kapan nih makan siangnya? Saya udah lapar nih. Gitu. Mas, siapa akun Fufafa gitu. Banyak akhirnya jadi bahan guyonan publik juga kan. Nah, sebentar lagi. Gue sebut Fufafa. Kan kemarin gue tuh ada di Solo untuk konteks pilkada. Gue ngobrol lah dengan orang yang dekat keluarga Solo. Ada cerita, udah dia minta maaf itu Fufafanya. Oh ya. Di pertemuan yang rame-rame sebelum pelantikan. Aman kan, nggak perlu konfirmasi kan? Tidak menyebut nama. Gitu. Yang pakai jet partai itu. Oke, coba kita ulang di bagian yang itunya ya, yang pernyataan Fufafa sudah minta Lu maaf. nggak coba Kapan nih makan siangnya? Saya udah lapar nih. Gitu. Mas, siapa akun Fufafa gitu. Banyak akhirnya jadi bahan guyonan publik juga kan. Kenapa gue sebut Fufafa? Kan kemarin gue tuh ada di Solo untuk konteks pilkada. Gue ngobrol lah dengan orang yang dekat keluarga Solo. Ada cerita, udah dia minta maaf itu Fufafanya. Oh ya. Di pertemuan yang rame-rame sebelum pelantikan. Aman kan, nggak perlu konfirmasi kan? Tidak menyebut nama. Gitu. Yang pakai jet partai itu. Ya, itu ceritanya. Jadi tim bocor halus dapat bocoran dari yang dekat dengan keluarga Solo, Raja Solo maksudnya barangkali ya. Memang ada permintaan maaf dari Fufafa kepada Prabowo. Ya, artinya dari Gibran kepada Pak Prabowo. Berarti ini makin mengkonfirmasi lagi bahwa Gibran itu memang Fufafa. Atau pemilik akun Fufafa itu ya adalah Gibran Raka Buming Raka. Yang kita sudah diketahui oleh Badan Intelijen Netizen 100%. Fufafa adalah Gibran. Maka yang harus kita dorong dengan pernyataan ini, ya ini harus semakin tervalidasi lagi. Ya, sebelumnya sudah valid. Divalidasi lagi, kan begitu. Kita dorong aparatur pemerintah untuk memeriksa dan memastikan secara kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, Pak Prabowo-nya. Saya lihat Pak Prabowo-nya sendiri memang dalam konteks ini berada dalam situasi yang mungkin cukup sulit. Karena dia juga menang dibantu Pak Jokowi, jadi sangat boleh jadi ada deal-deal politik yang harus dilakukan untuk memenuhi janji-janjinya. Kan bisa jadi begitu. Karena ini kan dibiarkan saja. Gibran bikin lapor Mas Wapres,
yang bikin kerepotan mereka untuk bersih-bersih, untuk sapu-sapu gitu ya. Sampai akhirnya muncul dari Mensesnek bahwa program Mas Gibran ini adalah program pemerintah, bukan program Mas Wapres saja. Nah, ini kan upaya untuk menjaga Gibran gitu, agar dia tidak ditujukan sebagai orang yang terus-menerus melakukan blunder politik. Tapi kan soalnya apa yang clear, yang jelas dia lakukan hari-hari ini apa sih? Ya bagi-bagi susu dan buku kok. Malah ini judulnya, di sini ada judulnya bagi-bagi susu, tapi ternyata kita dengarkan ya. Dapat apa ini, Dek? Dapat tas, dapat buku, dapat tempat makan. Susu juga tadi? Susunya nggak dapat. Dari siapa ini? Dari Pak Wapres. Wapresnya siapa? Pak Gibran. Senang nggak, Dek? Senang. Senang. Ya, kita coba dengarkan ya. Dikasih tas, dikasih buku, dikasih tempat pensil ya. Susunya nggak dibagi. Jangan-jangan program makan bergizi gratis belum dimulai start resminya, susunya udah habis. Padahal dari peternak susu ditolak. Sampai berapa nilai, ada 400 jutaan ya, susu yang akhirnya dibuang begitu saja. Karena ditolak oleh perusahaan. Sampai akhirnya Menteri Pertanian turun tangan, tidak boleh ditolak, harus diterima. Sedangkan impor susu mau digratiskan pajaknya. Rakyat mau dinaikin pajaknya. Ini persoalan bangsa kita, paradoks Indonesia, seperti tulisannya buku Prabowo Subianto. Jangan-jangan memang Pak Prabowo ini sendiri sebetulnya ingin menyelesaikan ini, tapi ya tadilah dengan konstelasi yang begitu rumit karena Prabowo dibantu oleh Jokowi, akhirnya ada yang tertahan, tersandera. Yaitu sebetulnya cukup mengagetkan. Karena ternyata sebelum pelantikan Fufu Fafa itu sudah minta maaf. Ke siapa? Ya ke Prabowo gitu. Kalau Fufu Fafa minta maaf berarti kan artinya Gibran sudah minta maaf ke Prabowo atas kelakuannya dengan akun Fufu Fafa. Jadi mungkin Pak Prabowo kesini kan kelihatan seperti yang tidak mempersoalkan. Karena sudah ada permintaan maaf yang mungkin disetting sedemikian rupa sehingga Pak Prabowo ya memaafkan. Bagaimana sebetulnya konteks kita hari ini ya, pemerintahan Prabowo yang banyak membingungkannya. Artinya begini, dalam beberapa hal ketika kita lihat penanganan judi online itu dahsyat sekali di pemerintahan Prabowo, patut diacungi jempol. Karena 10 tahun eranya Jokowi itu tidak berhasil. Tapi begitu Prabowo yang memimpin, kena itu 10-11 orang pegawai Komdigi. Tapi di sisi lain kita pertanyakan juga, kenapa akun Fufu Fafa yang merusak nilai-nilai tatanan moral mental bangsa Indonesia tidak diusut, tidak diperiksa. Kan itu contoh kecilnya. Yang lain-lain tentu banyak dengan PIK 2 dan segala macam. Bang Said Didu yang tanggal 19 November ini akan dipanggil ke kepolisian, dugaan kriminalisasi yang kuat, dan seterusnya. Coba kita dengarkan. Ini juga tidak kalah menarik, karena yang Pak Prabowo bilang akan... Penangkapan kemarin saja, ini mohon perhatian Komisi 3 nanti Pak Rewanto, itu selain 34 handphone yang ketangkap, 23 laptop, 16 monitor, 4 tablet, 20 lukisan, 16 mobil, 2 motor, 11 arloji, 4 bangunan. Ini yang menarik. Ada 2 senjata api Pak Rewanto, ya, yang ketangkep ketika dalam penggerebekan kemarin. Jadi ini menurut saya sudah serius sekali Mas Andro. Udah nggak bisa lagi diam-diam. Makanya harus tegas ini. Senjata api maksudnya ada oknum aparat? Bukan, maksudnya kelompok ini pun pegang senjata api. Ini kan udah keterlaluan, undang-undang darurat ini harusnya sudah masuk. Jadi menurut saya kalau ini DPR, Komisi 1, Komisi 3 udah bergerak, saya kira Presiden juga udah perintahkan, karena kan ada korupsi juga di dalam. Kejar korupsi sampai ke Antartika. Jangan-jangan korupsinya bukan di Antartika, Mas. Korupsinya di antar kita. Jadi itulah para pemain.
Bentar, Mas. Jadi Ya menarik ya, jangan-jangan Pak Prabowo bilang saya akan kejar koruptor sampai ke Antartika, ya nggak perlu karena koruptornya ada di antar kita. Dan kita doakan terus kesehatannya untuk Rosuryo, untuk Said Didu, karena mereka adalah para pejuang-pejuang yang memperjuangkan kedaulatan rakyat. Kita sama-sama berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.